tren terkini. Istilah ini menggambarkan kecanggihan yang mana sistem teknologi saat ini kita ketahui sudah 4G, terakhir mungkin menaik jaringannya, kemudian komputasi, internet, siber, dan lain-lain. Generasi di era milenial merupakan generasi internet yang berinteraksi lebih dinamis dan memiliki ruang lingkup keterhubungan tanpa batas. Setiap hari hidup dan bertumbuh dengan dunia digital, sangat akrab dengan teknologi modern seperti tablet, gadget, portable komputer, dan sistem operasi Android, iOS, sebagai samudera informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri. Kita ketahui bahwasanya revolusi industri saat ini telah masuk pada revolusi keempat, karenanya disebut dengan revolusi industri 4.0. Dulu revolusi industri ke-1, 2, dan 3 membutuhkan waktu yang sangat lama. Revolusi industri 1.0 ke revolusi industri 2.0 antara tahun 1800 ke 1900. Membutuhkan 100 tahun pada fase revolusi industri 1. Penemuan mesin yang menitik beratkan pada mekanisme produksi. Kemudian revolusi industri 2.0 ke revolusi industri 3.0 antara tahun 1900 ke tahun 2000 membutuhkan 100 tahun juga. Yang mana fase ini menitik beratkan pada produksi massal yang terintegrasi dengan quality control dan standarisasi. Kemudian fase 3.0 menitik beratkan pada keseragaman massal yang bertumbuh pada integrasi komputerisasi. Kemudian revolusi industri 3.0 ke revolusi industri 4.0 antara tahun 2000 sampai sekarang, ya, 21 tahun sudah terjadi revolusi ke 4.0, sehingga fase periode revolusi industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu dan terus lebih singkat lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi fase 4 itu sudah digitalisasi dan otomatis, perpaduan internet dengan manufaktur. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan dan yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa manajemen pendidikan. Ada gangguan jaringan. Kita lanjutkan saja. Jadi kuncinya ada 5 kunci yang dibutuhkan, yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Yang pertama harus kreatif, inovatif, produktif, dan mengembangkan skill, baik literasi maupun numerasi yang dibutuhkan seperti data, teknologi, dan manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia SDM-nya sangat penting sekali. Kemudian pandai untuk melihat kondisi sumber daya alam yang dapat digali potensinya, dikembangkan sehingga menimbulkan kreativitas dan inovatif. Selanjutnya, sebab terdapat 5 kecenderungan skill yang dibutuhkan di masa sekarang dan masa depan, di mana sebelumnya tidak banyak dibutuhkan, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya dalam dunia nyata. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga kecerdasan emosional. Yang ketiga, memiliki keterampilan, kemampuan terdiri dari mendengarkan secara aktif, berpikir logis, dan monitor diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, kemampuan untuk dapat melakukan keputusan dengan pertimbangan dari segi biaya dan manfaat
serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Yang kelima, kemampuan kognitif antara lain penalaran dan visualisasi, yaitu suatu gagasan menggunakan bentuk gambar. Selanjutnya, strategi pengembangan manajemen pendidikan Islam. Tantangan dan manajemen lembaga pendidikan, khususnya bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, setidaknya ada 3 hal yang harus dicermati dalam menghadapi industri 4.0. Yang pertama, masyarakat merupakan elemen penting dalam perubahan. Masyarakat khususnya di kota besar termasuk yang paling menikmati perubahan ini. Sudah saatnya pengelola pendidikan menyiapkan model pendidikan tidak lagi mengandalkan model klasikal yang memanfaatkan ruang dan waktu. Dalam menjawab tantangan dan peluang ini, maka pengelola dapat mengembangkan tutorial pembelajaran maupun e-book berbasis Android. Yang kedua, menyiapkan sumber-sumber talenta dari berbagai perguruan tinggi untuk menjunjung pengembangan teknologi informasi atau internet dalam proses pembelajaran, baik sebagai penyedia konten maupun sebagai tata kelola kelembagaannya. Kemudian yang ketiga, memperbesar market atau pasar yang kurang terlayani dan terjangkau melalui pengembangan e-learning maupun pengelolaan media sosial yang ramah, inspiratif, lagi mencerdaskan. Yang keempat, menawarkan alat prediksi untuk membantu meningkatkan proses dan mengurangi risiko khususnya dalam menunjang putusan. Yang kelima, membangun jaringan dengan pemerintah, penyedia jasa internet maupun kalangan swasta lainnya. Selanjutnya, adapun konsep strategi dalam manajemen pendidikan Islam, yang transformasi pendidikan Islam dengan strategi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, perbaikan aturan-aturan yang berlaku. Yang kedua, pendidikan berorientasi kebutuhan masa depan. Yang ketiga, peninjauan dan perbaikan kurikulum. Yang keempat, peningkatan mutu manajemen madrasah. Yang kelima, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan madrasah. Yang keenam, peningkatan kompetensi guru. Yang ketujuh, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan madrasah. Yang kedelapan, digitalisasi pelayanan akademik, administrasi, dan pembelajaran. Baik, sekian pemaparan singkat dari saya. Mungkin lebih banyak kita diskusi, ada jaringan. Oleh karena itu, mohon maaf tadi ada gangguan teknis untuk slide-nya tidak tertayangkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.